Shalom, Shalom, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore semuanya. Saya merasa bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh berdiri di tempat ini. Dan saya ingin kita semua mau memasuki hadirat Tuhan. Kita tinggalkan semua beban kita. Kita mau datang kepada Tuhan karena saya percaya, saya memiliki iman bahwa Yesus mampu menyelesaikan setiap masalah kita. Haleluya. Mari kita angkat suatu pujian lebih dalam menyembah. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan sungguh besar setiamu. Mari saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan.
Berikan suara kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kami sehat. Dan biarkanlah semangat dan cita dari surgawi tetap ada bersama kami ya Bapa. Tuhan Yesus, jika sebentar kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini, biarlah urapan yang darimu Tuhan
ada bersama kami. Kami ingin persembahkan pujian kami. Kami ingin memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan juga mengurapi semua jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang hebat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Apa kabar sore hari ini? Yes, puji Tuhan. Semuanya bersuka cita? Haleluya. Siap untuk puji Tuhan? Siap. Mari kita memberikan salam kepada kiri kanan kita. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur-Nya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan pujinya. Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Katakan lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, mari kita akan nyanyikan pujian selanjutnya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian selanjutnya. Dengarkanlah suara nafiri, memanggil semua umatnya.
Tuhan, di kehidupan kita saat ini mungkin banyak alasan untuk kita menjadi khawatir, banyak alasan kita untuk menjadi gelisah. Karena semua yang di sini banyak yang senior-senior, mungkin ada rasa khawatir juga untuk anak-anaknya tentang masa depan mereka, juga mungkin yang sudah menginjak dewasa, yang khawatir tentang apa yang harus aku lakukan besok. Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena apa? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Yesus sejauh apa sih? Yesus sejauh doa. Asalkan kita mau setiap saat mengandalkan Tuhan Yesus, selalu berkomunikasi bersama Yesus. Kalau setiap hari terkadang kita merasa kesepian, wow, HP canggih ya, sangat canggih. Bahkan mungkin secara ilusi kita bisa mendapatkan setiap jawaban melalui HP. Tapi itu hanya sementara. Mungkin ada pergumulan yang tidak bisa kita ceritakan, baik kepada teman dekat, entah itu kepada anak, kepada suami, kepada istri, sekalipun kepada orang yang kita percaya. Tapi kita harus punya iman bahwa Tuhan Yesus hanya sejauh doa. Tuhan Yesus adalah tempat terbaik untuk kita selalu mengeluarkan keluh kisah kita. Rasa yang mungkin tidak dapat diungkapkan kepada orang terbaik kita. Tapi kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang hanya sejauh doa. Amin saudara. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita supaya firman Tuhan yang ditaburkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan supaya kita menjadi berkat bagi semua orang. Kita akan nyanyikan pujian Yesus hanya sejauh doa.
memegang kendali atas hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, bahkan roh kami. Engkau yang mengendalikan hidup kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur padamu ya Bapa. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu menjadikan kami istimewa. Engkau selalu menjadikan kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hidup kami Tuhan, Engkau segalanya buat kami. Kami bersyukur punya Engkau Allah yang ajaib. Engkau selalu ada di mana saat kami membutuhkan. Oh haleluya, luar biasa Engkau Tuhan. Pada saat ini kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau mau urapi kami semua yang ada di tempat ini. Urapi hamba-Mu, berikan hikmat akal budi yang dari surga, supaya kami semua boleh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Engkau tolong Bapa, supaya kami mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu bekerja pada saat ini. Allah menolong kami semua. Allah memimpin hidup kami, supaya hidup kami boleh semakin indah di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Engkau siapkan semuanya Tuhan, dari awal hingga akhirnya dengan urapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya. Firman Tuhan pada sore hari ini tes. Ya. Firman Tuhan pada sore hari ini melanjutkan dari buah-buah roh ya Bapak Ibu Saudara. Tes. Buah-buah rohnya yaitu murah hati. Bapak Ibu Saudara tahu murah hati itu apa sih? Ada yang tahu murah hati? Murah hati, suka memberi, tidak pelit, penyayang, pengasih, suka menolong, baik hati ya Bapak Ibu Saudara. Nah, kata kemurahan ini dalam bahasa Yunani ada sebutannya,
yaitu Chrestotes. Chrestotes, pakai C ya, CHRE, Chrestotes. Artinya apa? Kebaikan. Kemurahan ini adalah sifat Tuhan Allah yang menyatakan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Secara khusus kemurahan Tuhan kepada umat manusia, kepada setiap kita ini melalui anaknya, yaitu Yesus. Yesus Kristus, satu-satunya anaknya yang tunggal ya Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan kita menyelamatkan kita karena kemurahannya dan kebaikannya. Tuhan mati di kayu salib, menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu pertanyaannya di sini, kenapa ya kemurahan hati ini penting? Ya. Nah, salah satu kemurahan hati ini adalah pelajaran dasar dalam kekristenan, Bapak Ibu. Kemurahan, kalau kita pikirkan, bukan hanya berbicara soal materi, bukan hanya berbicara soal uang mungkin, tapi berbicara mengenai kapasitas dan kualitas sikap hati seseorang. Nah, kemurahan hati juga merupakan suatu sikap yang membuat kita ini berbeda dengan orang lain. Ya. Kemurahan ini berkaitan dengan praktek kehidupan moral Bapak Ibu Saudara dan saya dalam kehidupan sehari-hari sebagai buah Roh Kudus yang memiliki makna tidak hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya ikut merasakan kesedihan jika saudara sanak saudara kita sedang bersedih. Ya. Dengan tindakan yang nyata, contohnya apa? Membantu menyelesaikan masalah. Mungkin kita bisa memberikan ide, memberikan solusi seperti ini, Bapak, Ibu, Dek misalkan. Nah, melayani Tuhan itu kita mesti punya motivasi karena kita ini juga sudah menerima kemurahan, yaitu keselamatan dari Tuhan. Kita sukacita, terus orang lain menderita mungkin. Kita ya juga bisa berbagi dengan segala berkat yang sudah kita terima, agar orang lain juga ikut merasakan. Misalnya saya punya makanan lebih gitu kan, ya udah saya bagikan kepada orang sebelah, kepada orang lain. Nah, apa yang diberikan itu dilakukan bukan menunjukkan kita ini siapa, who I am, bukan. Tapi segala sesuatunya itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasih kita itu seperti kasihnya Tuhan. Yang dia sudah begitu mengasihi kita, setiap dari kita. Setiap dari kita orang percaya ini menghasilkan buah roh, yaitu ya kemurahan. Memiliki kemurahan dalam hidup kita masing-masing. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara dan saya bersandar dalam kehidupan diri sendiri. Aku kayak gini kok, aku ya mau nih kayak gini. Nah, kita juga mau Bapak Ibu Saudara berbuah, menghasilkan kemurahan dari buah Roh Kudus ini. Hidup kita harus dikuasai Kristus.
Selain itu kita juga harus meneladani sikapnya Tuhan Yesus. Memiliki hati seperti Kristus. Dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 32. Lukas 10 ayat 30 sampai 32 bisa dimunculkan LCD. Lukas 10 ayat 30. Lukas 10 ayat 30 sampai 32 ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Nah, kisah di Alkitab ini adalah contoh orang-orang yang tidak memiliki kemurahan hati bagi dunia. Ini saya bacakan ya. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Nah, kita sudah baca Alkitab ini kisah ya. Contoh orang-orang yang tidak memiliki kemurahan hati buat dunia ini. Mereka menganggapnya wajar. Orang-orang dunia, Bapak Ibu Saudara, itu melihat kemurahan hati itu sebagai hal-hal yang aneh. Ya. Prinsip kemurahan ini apa? Prinsip memberi dari hati, bukan dari apa yang kita miliki. Kemurahan hati lebih kepada sikap hati kita, bukan hal pemberiannya. Uang, harta, kedudukan, posisi, bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi sikapnya. Ya. Nah, ada lagi. Kita mau buka lagi, tolong LCD-nya di Lukas 10 ayat 33. Lukas 10 ayat 33. Beginilah firman Tuhan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, dari ayat yang kita baca ini ada seseorang yang memiliki sikap hati yang berbeda, berlawanan dengan yang kita baca tadi. Berlawanan dengan sikap dunia. Yaitu siapa Bapak Ibu Saudara? Seorang Samaria. Ya. Ketika dia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama, 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai kedua, beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Kalau kita lihat di ayat ini, apa kira-kira kasih karunia yang dimiliki oleh jemaat Makedonia? Jemaat ini bukan hanya memiliki kemurahan, tetapi kaya dengan kemurahan hati, Bapak Saudara. Jemaat ini dikatakan miskin, ya. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan.
sukacita mereka pun meluap. Kemiskinan itu bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk memberi. Karena apa? Memiliki kemurahan hati. Aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2 Korintus 8 ayat yang ketiga. 2 Korintus 8 ayat yang ketiga, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah, orang yang memiliki kemurahan hati, ia ini akan diingat turun-temurun, Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki kemurahan hati itu bukan disuruh-suruh, ya, didesak-desak, bukan. Tapi mereka ini memiliki kerelaan hati sendiri. Atau kesadaran yang rela untuk memberi. Kita mau belajar Bapak Saudara. Memiliki kemurahan hati di dalam Tuhan. Ya. Orang yang selalu murah hati, ia pasti dikenang turun-temurun gitu, sama orang lain. Wah, aku inget loh papamu kayak gini. Oh, aku inget loh mamamu kayak gini. Oh, aku inget loh koko atau siapamu kayak gini. Nah, orang yang memiliki kemurahan hati, kapasitas hidupnya ini juga diperluas, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi berkat untuk orang lain. Dan tujuannya tentu saja mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah, saya mau bagikan ada tiga poin penting ya. Yang pertama adalah kita perlu bermurah hati dengan waktu kita, Bapak Ibu Saudara. Waktu itu apa? Jam. Waktu itu sesuatu yang kita miliki dan kita habiskan. Dalam satu hari ada 24 jam ya. Misalkan analoginya 24 jam. Kita istirahat malam 8 jam. Terus kita melakukan aktivitas yang lain berapa jam? 5 jam, 13 jam. Total tersisa mungkin 11 jam. Mungkin banyak dari kita ini membuang-buang waktu dengan hal yang sia-sia. Selain mungkin Bapak Ibu Saudara kerja. Ya. Ada juga, kita juga menghabiskan waktu kita ini dengan sesuatu hal yang baik. Ya. Kita juga, kadang kita berpikir, oh ya ada sisa waktu sekian. Aku bisa melakukan apa ya buat orang lain. Kita ngomong waktu ya Bapak Saudara. Waktu ini suatu hal yang tidak bisa kita ulang kembali. Bener ya? Kalau waktunya lewat, contohnya misalkan kita perlu ke bank. Oh ada janjian jam sekian, kita perlu ke bank. Kalau waktunya lewat, ya lewat oh Bapak Saudara. Mungkin besok banknya lebih pagi tutupnya kayak gitu. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi sosok yang murah hati pada saat kita ini mendapatkan sesuatu. Kita perlu memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan suatu tindakan kecil yang memiliki dampak besar bagi orang lain. Seperti menyempatkan waktu luang kita berkunjung ya, besuk ke rumah para jemaat satu persatu. Menanyai pergumulannya apa? Itu praktek Bapak Saudara. Pergumulannya apa? Apa kabar ya kan? Apa kabar? Pergumulannya apa? Mari Pak, Bu, saya doakan kayak gitu. Nah, saling mendoakan Bapak Ibu Saudara.
Terus ada juga mengajarkan kepada, mungkin kita ketemu di jalan anak-anak jalanan, ya. Mungkin menawarkan bantuan untuk belajar dan lain-lain. Yang kedua, poin yang kedua, bermurah hati dengan uang kita. Bermurah hati juga bisa dimulai dengan uang kita. Kita bisa menabung, memanage beberapa untuk disumbangkan mungkin kepada yang membutuhkan, menabung dari sisa anggaran belanja kita, menyumbangkan ke yayasan panti, panti jompo, panti asuhan, kas gereja mungkin, atau yang lain tiap bulannya. Dan yang ketiga, bermurah hati dengan talenta kita, Bapak Ibu. Ya. Talenta itu bakat yang kita miliki. Contoh, bakatku apa? Menyanyi. Oh, aku mahir masak loh. Nah, ada yang bakat menulis, ada yang bakat bikin lagu. Enggak apa-apa Bapak Ibu Saudara, lagunya kita nyanyikan bersama, memuji Tuhan, amin. Jadi ada perkembangan dalam kerohanian kita juga. Nah, bakat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan anak-anaknya kelebihan. Kita harus menghasilkan sesuatu dari kelebihan itu. Kita bisa melayani orang lain dengan bakat kita, menunjukkan kepada orang lain dengan kasih Kristus. Bakat contoh main musik, ya, mengajari musik mungkin. Nah, salah satu jenis kelompok orang percaya yang saya jumpai adalah orang-orang yang murah hati, Bapak Ibu Saudara. Apakah dari mereka ini termasuk orang yang berkelimpahan secara materi? Ternyata tidak selalu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin secara ekonomi terbatas, ya. Tapi mereka ini kaya dalam bermurah hati, dalam kemurahan hati. Sehingga ketika seseorang itu memberi, pasti mereka akan bersuka cita. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai janji berkat, ya, orang yang menunjukkan kemurahan hati, Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan itu tak hanya melipat gandakan benih yang ditaburkan, tetapi Tuhan ya pasti menumbuhkan buah-buah kebenaran dari si pemberi ini. 2 Korintus 9 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 10, 2 Korintus 9 ayat 10, beginilah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Dari sini kita dapat memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa? Orang yang gemar berbagi itu punya potensi untuk buah kebenaran dalam hidupnya semakin bertumbuh dan terlihat nyata. Berkat lainnya, si pemberi ini akan diperkaya dalam kemurahan hatinya, sehingga tak pernah kehabisan cara, ya, kepada sesama.
Pertanyaannya, rindukah setiap dari kita mengalami berkat dari kemurahan hati? Rindu ya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita tak perlu membandingkan diri kita dengan keadaan orang lain. Supaya apa Ibu Saudara? Supaya kemurahan hati kita ini autentik, ya. Original, autentik. Karena kita rindu untuk menjadi saluran berkat buat sesama. Bukankah Allah itu juga sudah terlebih dahulu bermula hati dengan kita? Nah, mari pemain musik silakan maju dulu. Ini pasal yang paling terakhir sekali Bapak Ibu Saudara. Pasal yang paling terakhir sekali, tapi kita belum selesai ya. Nah, coba dibuka 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan ya buat Bapak Saudara. Ayat 6 judulnya, perikopnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Amin Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, beginilah firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab itu kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. 14. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk memiliki kemurahan ya, kita ini perlu meneladani Kristus. Kristus memiliki kemurahan hati ya. Ketika kita perlu suatu kebutuhan, yang tadi sudah disebutkan apa? Pergumulan. Pergumulan setiap orang itu tidak sama, Bapak Saudara. Pergumulan saya, pergumulan ibu gembala, pergumulan bapak, ibu, saudara, saudari, semuanya. Ya. Penderitaan, kesedihan, air mata. Atau kita timbul belas kasihan,
simpati, empati, bahkan dengan tindakan nyata. Kita bisa Bapak Ibu Saudara membawa kasih Tuhan ini kepada orang lain. Seperti Tuhan sudah menyadarkan kita, pengorbanannya mati di kayu salib untuk menebus setiap dari kita. Dosa-dosa kita Dia hapuskan, diampuni. Luar biasa enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, oke, silakan tutup Alkitabnya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke depan kudus-Mu. Pujian, uraikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku, menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu menarik memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, tunaikan sembahku, berikan bagi-Mu Allah
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melindungi. Yes Lord, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Oh, senang kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sembah Tuhan, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih, bersyukur. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau baik Tuhan, penuhi kami Terima kasih Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, sembah Dia. Dia adalah Raja segala raja yang mampu mengubahkan setiap hati kita. Yang lemah boleh Dia kuatkan, yang sakit boleh Dia sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dipuji, layak dipuji, nyanyian pujian bagi-Mu. Tuhan, pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu. Haleluya Yesus.
katakan sekali lagi, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar Tuhan, Kau layak dipuji, disembah. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa atas segala berkat, rahmat, bahkan kasih yang Kau berikan kepada kami begitu luar biasa. Mengenai kemurahan yang Kau ajarkan oleh firman-Mu, biarlah itu selalu ada di hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak akan ada kemurahan di dalam hati kami jikalau kami tidak ada waktu untuk Engkau. Kami tidak mungkin ada kemurahan di hati kami kalau kami tidak mau bersekutu dengan Engkau. Kami tidak mungkin ada kemurahan di hati kami jikalau kami mementingkan segala harta dunia, segala kedagingan kami, Bapa. Tetapi sore hari ini kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu. Engkau menerangkan arti kemurahan yang sesungguhnya dari Engkau Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh menerapkan kemurahan ini. Baik di dalam keluarga kami, baik di lingkungan kami, baik di antara jemaat sesama jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah di hati kami selalu ada kemurahan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik kepada kami. Karena sampai saat hari ini kemurahan-Mu masih berlaku bagi kami Bapa. Terpujilah namamu Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ingatkan kepada kami untuk setiap saat, setiap waktu mau selalu mengandalkan kemurahan yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyempurnakannya. Terpujilah namamu Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan lagu Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan
bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya akan membacakan kegiatan ibadah kita di minggu ke depan. Dimulai hari Jumat, tetap ada doa malam pukul 7. Hari Sabtu, konser remaja jam 5 sore. Minggu, akhir bulan, ibadah kita diadakan pagi jam 6. Adapun yang bertugas sebagai WL, Ibu Rika, singer Ibu Kus dan Saudari Abi, Asyar, Ibu Heni dan Ibu Meling, kolektan Ibu Ruth, LCD Saudari Arin, video Saudara Kenso, musik Saudara Theo dan kawan-kawan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gideon Philips dari Prajekan. Kita berdoa buat saudara kita yang berulang tahun, anak Nesia dan Chelsea. Kita berdoa juga buat KKR Sekolah Minggu yang diadakan pada tanggal 22 di Sumber Weringin. Untuk saudara kita yang sakit, Bapak Kwang Fu yang puji Tuhan sudah operasi dalam masa pemulihan, Saudari Teresia, putri dari Ibu Ertin, dan kita juga berdoa buat saudara-saudara kita yang keluar kota, Bapak Ibu Hendri, saudara kita yang berlibur, dan Ibu Gembala yang akan ke Jakarta, biar pergi dan pulang dengan selamat dengan tidak kekurangan suatu apapun. Pengumuman lain tidak ada, kita akhiri ibadah kita. Mari sedang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Damai Sejahtera. Seperti sungai yang
ku sembahkan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang kami layani, kami boleh menyembah kepadamu. Kami berterima kasih untuk hari ini. Biarlah kami memiliki kemurahan. Kemurahan yang contohannya daripadamu saja Tuhan. Apa yang ada dalam hidup kami, Engkau sudah memberikan kemurahan waktu untuk kami Tuhan. Demikian juga kami akan memakai kesempatan yang ada yang Kau berikan. Baik waktu, kesehatan yang ada, talenta yang kami miliki. Tuhan, oh haleluya, haleluya. Harta yang kami miliki, kemurahan yang ada, yang bisa memuliakan Engkau. Pakai kami semuanya Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa saat hari ini, yaitu kami berdoa untuk yang berulang tahun, baik Nesia, baik Selsi, anak-anak muda ini biarlah boleh bertumbuh untuk menyenangkan hati orang tua dan hati Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk KKR sekolah minggu yang akan diadakan tanggal 22 Maret ini. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu yang akan datang. Tuhan pakai semua guru-guru sekolah minggu untuk kami semua bisa merasakan persekutuan bersama-sama dari anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, baik Bapak Kwangfu yang sudah operasi, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Saudari Teresia, ibu dari anak dari Ibu Ertin, Tuhan tolong. Oh haleluya Yesus, tidak ada yang barang yang mustahil, Engkau bekerja. Terima kasih saudara-saudara kami yang lain dalam kelemahan tubuh, Engkau tahu, berikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera bagi para orang tua kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang keluar kota. Tuhan berkati masing-masing, baik Bapak Hendri dan Ibu yang sedang ke Israel. Biarlah mereka boleh menikmati kemurahan Tuhan ini dan menyingkapkan hal-hal yang baru yang bisa dinikmati dan juga memakai hidupnya Tuhan lebih hari, lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih saudara-saudara kami yang lain, Tuhan tolong. Baik kami berdoa untuk menantu Bapak Frandi. Oh Tuhan, Engkau tolong Tuhan, berikanlah kemurahan-Mu, berikanlah kemurahan-Mu Tuhan. Jamah Tuhan kemarin yang sudah menjalani kiret, Tuhan tolong Yesus. Terima kasih. Kami serahkan juga perjalanan kami besok ke Surabaya dan ke Jakarta untuk beberapa hari bersama saudara-saudara di sana, juga keluarga di sana. Tuhan berkati kami. Terima kasih jemaat Tuhan yang ada, Tuhan peliharakan. Tuhan Engkau tolong, Engkau juga berkati, baik dari yang terkecil sampai pada yang tertua. Kasih kemurahan-Mu menyertainya, menolong Tuhan, jauhkan, singkirkan dari segala sakit, penyakit dan lain sebagainya. Kami berdoa kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu memberkati kami semuanya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kita semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.